Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Ya, bertemu lagi hari ini dengan Koko Gilbert dan Cece. Cece Fani. Ya, sebelum kita mau menyanyi, kita mau semangat, kita mau loncat-loncat ke Tuhan. Koko mau menyapa tuh semua adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah, Koko percaya semua yang di rumah-rumah adik-adik udah pada semangat buat nyanyi. Yuk. Koko mengundang yang di rumah-rumah untuk berdiri ya. Kita sama-sama joget ya. Nah, kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Yuk kita tepuk tangan ya, sambil tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore-sore, Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuk kapan? Sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Asik puji Tuhan. Puji Tuhan. dari Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan di hari ini ya, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yuk kita ulangi dari awal ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, haleluya. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya, hari ini ya. Hari ini harinya siapa? Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Yuk sama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih, haleluya. Amin. Nah, kita nih semangat nih ya, Cie ya. Ya, Nah, adik-adik di rumah juga harus semangat. Kenapa kita harus semangat? Karena Tuhan yang kita sembah itu besar, Cie. ya, amin. Oke? Amin. Ayo mari kita nyanyi lagi Ya. adik-adik. Ambil tepuk tangan lagi ya. Tangannya di atas kepala ya. Yeay. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senang dan girangkan dengan Sukacita Dia mengasihi
kita lebih semangat lagi. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Yuk besar, besar, besar. Sekali lagi besar ya. Sekali lagi cek. Oke, adik-adik kita udah semangat memuji Tuhan. Dan sekarang kita mau yuk sama-sama kita mau menyembah Tuhan bersama-sama ya. Oleh sebab itu yuk mari kita pejamkan mata kita. Kita mau mengasihi Tuhan tiap hari lebih lagi, lebih dengan sungguh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, kita ulangi dari awal. Terima kasih Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan lebih sungguh. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil ya, oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Panggil ya, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sama-sama kita katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa karena kami mengasihi Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu.
Yang percaya sama-sama katakan Amin. Dadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes. Cece senang hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali. Sebelum kita mulai pengajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Roh Kudus Engkau yang memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kalian sudah mulai melakukan sekolah tatap muka? Oke, ingat ya untuk selalu menjaga kesehatan kalian, karena dengan tubuh yang sehat maka kalian tentu lebih siap untuk menghadapi pandemi yang terjadi pada saat ini. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan tetap belajar dari surat kiriman Paulus. Cece akan membawakan satu lagi surat kiriman Paulus, yaitu yang Cece ambil dari 1 Tesalonika 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dan dilanjutkan ke 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Surat kiriman Paulus ini dikirim oleh Paulus untuk jemaatnya yang berada di Tesalonika. Pada saat itu Tesalonika merupakan kota yang bertumbuh. Orang-orang Kristen di sana banyak yang bertumbuh dan mereka satu lingkungan gereja yang baik yang di sana ya. Tapi pada saat itu juga penganiayaan terhadap orang Kristen sedang muncul di kota-kota di Tesalonika. Nah, adik-adik, sebelum Cece masuk kepada cerita di Tesalonika, Cece mau tanya dulu nih. Kalian kira-kira pernah nggak mengalami sesuatu yang menimpa kita tanpa kita duga? Kalau Cece pernah, misalnya Cece pernah kecelakaan. Sebagian besar dari kalian mungkin pernah tahu ya waktu Cece kecelakaan dulu ya. Nah, kalau untuk adik-adik mungkin pernah kalian tiba-tiba nih guru masuk kelas, mungkin waktu kalian masih sekolah tatap muka, tiba-tiba guru datang terus bilang, anak-anak hari ini kita ujian. Pernah nggak kayak gitu? Cece dulu pernah loh waktu di sekolah. Jadi tiba-tiba guru datang terus bilang, anak-anak hari ini ibu mau tes. Jadi ibu kasih kalian waktu 10 menit buat belajar, nanti abis itu kita langsung ulangan. Kaget dong. Waduh, gawat, gimana ya? Kayak gitu. Nah, menurut kalian, untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti itu, bagaimana cara kalian untuk mempersiapkan diri supaya siap menghadapi hal-hal seperti itu? Bener, ada yang rajin belajar. Jadi maksudnya sesudah waktu guru menerangkan pelajaran, kita mendengarkan dengan baik sehingga kita boleh mengerti apa yang guru beritahukan kepada kita, sehingga pada saat ulangan pun kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan baik. Ada yang rajin belajar, ada yang mungkin sering mengerjakan latihan soal yang seperti itu ya. Tapi pernah juga sih Cece waktu ujian mendadak begitu, Cece belum belajar. Kalau sudah tahu belum belajar, hasilnya ya tahu sendirilah ya. Oke, kalau untuk kecelakaan, kecelakaan itu memang benar-benar nggak bisa kita antisipasi ya. Maksudnya itu sesuatu hal yang tidak kita duga. Jadi mungkin dari sejak saat Cece kecelakaan, Cece lebih berhati-hati dalam membawa kendaraan. Nah, adik-adik, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang sedang bertumbuh di dalam pengajaran akan Kristus Yesus. Jadi mereka jemaat yang menggebu-gebu di dalam Tuhan Yesus. Mereka banyak yang lahir baru dan mereka menerima Yesus secara pribadi sebagai penyelamat hidup mereka. Tapi pada saat yang sama, penganiayaan kepada jemaat Kristen juga sedang dimulai. Jadi banyak jemaat-jemaat Kristen yang dibunuh, ya. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak? Ya, jadi gini,
cerita Cece hari ini, Cece ambil dengan judul Kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Kita sering mendengarkan kedatangan Tuhan itu sering kita sebut dengan hari kiamat ya. Rata-rata kita bilang, mau kiamat nih. Kalau mau kiamat berarti Tuhan mau datang gitu kan. Terus dunia berakhir gitu kan. Nah, mungkin ada yang sudah dengar, ada yang mungkin juga belum gitu ya. Kira-kira adik-adik kalau misalnya mau kiamat pikirannya tuh gimana? Kalau Cece ya, waktu masih kecil ya, Cece bilang kalau misalnya, nih mau kiamat gitu ya. Cece mikirnya gini, berarti aku bakal mati nih. Aku bakal mati gitu ya, meninggal terus aku bakal meninggal terus udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu kan. Gitu. Tapi pasti kita takut dong ya, takut kalau kita meninggal itu bagaimana sih? Kita meninggal itu kayak gimana gitu kan. Nah, adik-adik demikian juga dengan jemaat-jemaat di Tesalonika. Jadi gini, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika bahwa memang betul bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Jadi sejak Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus sudah bilang bahwa dia akan segera datang. Cuma Tuhan Yesus nggak bilang kapan dan bagaimana Tuhan Yesus, bukan bagaimana, maksudnya kapan dan waktunya Tuhan Yesus akan datang itu. Kenapa Tuhan Yesus nggak bilang begitu? Karena begini adik-adik, kalau misalnya Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 1 Januari tahun 2022. Misalnya Tuhan Yesus bilang begitu. Nah, kita udah tahu nih, tanggal 1 Januari tahun 2022. Berarti Tuhan Yesus, aku bisa senang-senang, aku bisa melakukan semua yang aku suka itu minimal sampai tanggal 29 Desember saya masih bisa berbuat dosa. Nah, apakah begitu? Adik-adik, tentu saja bukan itu yang Tuhan Yesus mau kan dalam hidup kita kan. Makanya Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus tidak bisa memberitahukan kapan waktunya dan masanya Tuhan Yesus akan datang. Karena yang tahu cuma Bapa di surga. Terus kalau Tuhan Yesus datang, kiamat, ngeri dong, serem dong. Mungkin. Tapi segala sesuatu hal itu pasti sudah Tuhan Yesus beritahukan. Jadi begini, Tuhan Yesus memberikan tanda-tandanya, tanda-tanda akhir zaman yang kita kenal dengan sebutan tanda-tanda akhir zaman kepada kita. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus tentu saja harus mengerti mengenai tanda-tanda akhir zaman ini dan mempersiapkan diri kita. Nah, sama nih seperti yang Cece bilang tadi, kalau misalnya tiba-tiba guru datang terus bilang kita ulangan. Nah, kita udah tahu kan kalau kita lagi belajar pasti kita suatu saat pasti akan ulangan. Nah, supaya walaupun pada saat ulangan mendadak kita bisa jawab, berarti kita harus terus belajar. Sama seperti Tuhan Yesus yang bilang bahwa Tuhan akan datang. Nah, untuk mempersiapkan diri tentu saja kita harus mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, jemaat di Tesalonika itu bersiap-siap juga menghadapi kedatangan Tuhan. Tapi ada beberapa versi ya. Satu, ada yang saudara-saudaranya karena penganiayaan itu meninggal, ada yang mati dibunuh gitu kan. Terus ada yang meninggal di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang masih hidup tentu saja merasa sedih karena mereka pikir, ini kalau saudara saya meninggal, bagaimana? Sedangkan Tuhan Yesus belum datang. Nah, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika untuk menenteramkan hati mereka. Jadi untuk memberitahukan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka tidak perlu bersedih. Ya, kita sebagai murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, tidak perlu bersedih kalau Tuhan Yesus datang. Malah kita harus gembira karena Tuhan Yesus sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa yakin bahwa kita boleh bersiap-siap mengenai kedatangan Tuhan Yesus? Benar adik-adik. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya tentu saja kita tahu kita sering berbuat dosa, karena itu kita
meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Sesudah kita meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi yang hidup. Nah, sesudah itu kita melakukan firman Tuhan. Ya, kita jadi pelaku firman Tuhan. Ya, adik-adik, untuk hal inilah yang membuat kita siap pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Jadi, kalau Tuhan Yesus datang, kita tidak takut lagi karena kita sudah siap. Nah, adik-adik, Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Tesalonika untuk tidak bersedih. Karena kenapa? Pada saat saudara-saudara mereka meninggal, mereka tentu juga akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi begini, nanti ada ayat hafalan yang bisa kita ambil untuk minggu ini ya. Cece ambil di 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 sampai 17. Cece bacain dulu ya. Oke. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, itu hal yang membuat kita untuk tidak bersedih kalau ada saudara kita, teman kita yang meninggal di dalam Tuhan Yesus. Karena mereka tentu akan mereka dan kita akan berkumpul kembali bersama-sama pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Oke, jadi adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus adalah sesuatu hal yang kita nanti-nantikan karena Tuhan Yesus sendiri sudah berjanji, dia mempersiapkan tempat untuk kita, tempat yang baik yang Tuhan sediakan untuk kita. Nah, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita? Sama seperti yang Cici bilang tadi, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kalau misalnya nih orang tua kita, ada saudara kita, orang tua kita, atau ada teman kita gitu ya, selama mereka di dalam Tuhan Yesus, kita akan selalu berkumpul bersama kembali. Jadi adik-adik jangan takut dengan kalau orang yang bilang hari kiamat. Jangan takut juga dengan kalau ada orang yang bilang hari kedatangan Tuhan. Karena kita sudah mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, sebelum Cece tutup pelajaran kita hari ini, ingat lagi apa yang selalu Cece bilang, yaitu pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, jangan lupa untuk baca Alkitab. Ya, adik-adik, kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan bagaimana sih, Cece? Selain melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu menginjili teman-teman kita gitu kan ya, terus melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus, menjauhkan diri dari dosa-dosa. Aku sering suka nggak sengaja buat dosa. Ya, kita punya Tuhan Yesus. Kalau kita nggak sengaja berbuat dosa, kita berdoa kepada Tuhan Yesus minta ampunan. Dan Cece yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang mengasihi kita. Dia pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, selama kita meminta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jadi jangan takut lagi kalau kita mendengar akan hari kedatangan Tuhan Yesus. Selama kita di dalam Tuhan Yesus, kita selalu siap sedia untuk menerima kedatangan Tuhan. Ya, adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh belajar mengenai Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau menolong kami untuk kami boleh mempersiapkan diri kami pada saat kedatangan-Mu. Dan biarlah kiranya kami boleh terus bersuka cita di dalam Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menolong kami sepanjang hari dan hidup kami Tuhan. Kami serahkan doa pengharapan kami hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi.